pertama kali untuk hijrah, tapi Rasul sebagai seorang pemimpin, Rasul sebagai seorang nabi, Rasul sebagai orang utusan. Kata Rasul, bagaimana orang-orang kafir Quraisy mencari saya, jadi kalian semuanya duluan untuk melaksanakan hijrah. Seorang pemimpin seperti itu, betul apa betul? Ini mah masya Allah, sekarang mah pemimpin kadang-kadang rakyatnya susah, rakyatnya segala macam berekonomi susah. Segala macam yang penting gua senang, mau rakyat senang, mau rakyat susah, masa bodoh. Rasulullah memberikan contoh, akhirnya para sahabat dan kaum muslimin wal muslimat hijrah. Rasul terakhir dengan siapa? Dengan Abu Bakar, yakni sahabat Nabi sekaligus mertua Rasulullah. Ketika perjalanan hijrah, Bu, Rasulullah datang transit dulu di mana? Di Gua Khur namanya. Ketika di sana Rasulullah mau istirahat, itu dilihat dulu oleh siapa? Oleh sahabat Abu Bakar Siddiq membersihkan. Ya Rasul, nanti dulu, jangan masuk ke dalam gua, saya bersihkan. Seorang sahabat. Kemudian Rasulullah pun istirahat, hijrah sampai ke kota Madinah, maka disebutlah tahun ini, yakni tahun Hijriah. Apa maknanya? Apa artinya kepada kita? Bahwasanya umat muslim pun harus hijrah. Bapak-bapak pun maaf yang tinggal di sini, kira-kira ada yang asli orang sini? Paling ada berapa orang? Ada yang orang Jawa, betul Bu? Ada yang orang Lampung, betul Pak? Ada yang orang Surabaya, orang Kalimantan, segala macam, datang semua ke sini. Kita pun hijrah. Sesungguhnya kita bukan orang di sini, tapi di mana kita? Yakni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah ini dijadikan suatu momentum bagi kita. Kita berpindah yang tadinya sifat kurang baik menuju yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Dan juga termasuk santunan anak yatim pun sama. Tahun kemarin mungkin kurang bagus, kurang banyak, dan alhamdulillah tahun sekarang alhamdulillah. Kalau bisa ditingkatkan lagi, amin ya Rabbal. Maka di tahun Hijriah ini, terutama di bulan Muharram ini, mudah-mudahan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bagus daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya Rabbal. Makanya di bulan Muharram itu memperbanyak baca doa. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal, termasuk santunan yatim sambil baca itu tuh. Nanti ketika santunan anak yatim sambil baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal, yuk sambil selawatin biar enak semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal terutama juga baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Itu doa siapa Bu? Doa kanjeng Nabi Allah Adam alaihis dengan ibunda Hawa ketika diturunkan ke alam dunia 100 tahun tidak bertemu Pak. Baca Rabbana zalamna anfusana 100 tahun kemudian baru ditemukan Nabi Allah Adam dengan ibunda Hawa, dimaafkan dosanya oleh Allah. Tapi kalau umatnya Rasulullah, kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 kali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya datang ke sini tujuannya cuma 3. Yang pertama, saya pengen silaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Musholah As-Salam ini. Mudah-mudahan silaturahim kita bukan hanya di dunia tapi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, datang saya ke sini pengen punya amplop lagi. Siapa yang ngomong amplop? Maaf, 1000 maaf. Yang namanya jaka asmara tidak pernah mengharapkan yang namanya amplop. Isinya. Masya Allah. Saya nanya ngomong ke Pak Haji Sofi, jangan, saya mah nggak pernah mengharapkan yang namanya amplop. Ada yang nyeletik istrinya pun saya nggak suka Bu, transfer aja sekalian. Maaf, 1000 maaf, saya diamanatin sama guru, jangan pernah mengharapkan yang namanya amplop. Jangan, isinya pun sama. Jadi saya nggak mengharapkan amplop, nggak mengharapkan isinya. Kiai yang mengharapkan amplop, yang mengharapkan kiai itu haram, itu dosa Bu. Tapi yang lebih haram, yang lebih dosa, panitia undang kiai nggak ngamplotin kiai. Betul apa betul? Yang ketiga, datang saya ke sini, saya pengen minta doa duit kan, susah mata duit. Yang ketiga, saya datang ke sini minta bantu doa Bapak Ibu sekalian. Tahadus bin Nikmat, saya tinggal di Kampung Kebon Jauh, Kelurahan Cetake, Kecamatan Jatiwung, punya sedikit kecil-kecilan yayasan, punya sedikit kecil-kecilan majelis taklim, namanya Majelis Taklim Nurul Huda dan Majelis Zikir, yakni Rawdatul Muhtadi. Minta bantu doa. Saya pun sama tadi dengan Pak Haji Helmi, saya sempat berbincang-bincang beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin, yakni saya bersama dengan IMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten, kita dakwah ke daerah Lampung. Ada orang Lampung di sini Bu? Ada. Coba yang Lampung angkat tangan. Pak Haji Helmi Lampung. Lampung, terus saya kemana Bu? Ke Muko, Bengkulu, sampai ke Bengkulu. Saya alhamdulillah di sana kurang lebih sampai 7-8 hari perjalanan pulang pergi, dakwah ke pelosok-pelosok. Ternyata luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya waktu datang ke sana, ke Bengkulu, datang ke Muko, luar biasanya bagaimana di sana itu sangat antusias, terutama dengan pengajian, dengan ustadz, dengan para kiai. Kami datang ke sana ditanya, Pak Kiai dari mana? Alhamdulillah, jadi kami alhamdulillah dari Pulau. Oh dari Pulau ya, dari Jakarta. Nanyanya pasti bilangnya Jakarta, padahal kita dari Tangerang. Di sana bilangnya Jakarta aja jangan. Dari Muko terus kemudian kemana? Ke Lampung. Dari Lampung ada kurang lebih 3 titik di sana. Alhamdulillah kami berdakwah di sana pun alhamdulillah disambut dengan luar biasa. Antusias para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibunya, anak-anaknya pun sama luar biasa. Maka kalau saya lihat Pak Haji Helmi itu ya, makanya antara Banten dengan Lampung itu tidak jauh beda. Karena Lampung dengan Banten itu seperti hanya kakak dan adik. Sebab Sultan Hasanuddin pun sama. Nah, kemudian seperti itu maka luar biasa. Terutama yakni di Majelis Musholah As-Salam ini, tentang pengajiannya, tentang sholatnya, terutama PHB peringatan Hari Besar Islam, terus semarakan insya Allah untuk kemajuan Islam ke depannya. Ada yang mengatakan Ustaz, katanya tidak boleh ada yang namanya Muharraman, tidak boleh ada yang namanya Rajaban, tidak boleh ada yang namanya Muludan. Kenapa? Tidak ada zaman Rasulullah. Saya pengen tanya, Rasul kok ngadain Muludan? Ya nggak mungkin, karena ada Rasul. Sahabat pun ditanya, melayakan tidak Muludan? Tidak. Kenapa? Sahabat langsung melihat kepada Rasul. Tapi tabi'in pun sama. Kenapa? Melihat para sahabat sama saja melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi
Nah, kita regenerasi yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan kita, anak-anak kita tidak dikenalkan tentang Islam melalui Rajaban, melalui Maulid Nabi, melalui Muharram seperti saat ini, maka Islam nanti tinggal namanya. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Maka dengan mengenalkan seperti ini peringatan Hari Besar Islam luar biasa. Sekarang saya tanya, yang bilang mengatakan bid'ah, pasti yang digunakan dalilnya cuma satu. Kullu bid'atun dolalah, ad-dolalatu bid'ah. Itu saja. Ustaz, mudah Rajaban tidak ada zaman Nabi. Betul. Tapi kalau zikir ada nggak Pak? Sholawatan ada nggak Bu? Pengajian ada nggak? Ada. Kita isi zikir, kita isi yang namanya taklim pengajian. Seperti pada saat hari ini Muharram, adanya tadi pengajian baca Al-Quran. Alhamdulillah. Anak kita yang mendengarkan, Masya Allah, tabarakallah, tadi suara korinya bagus nggak Bu? Bagus nggak Bu? Ganteng nggak orangnya? Ganteng tuh. Bajunya warna putih, jasnya warna merah, setelannya alhamdulillah, pakai kacamata. Cuma sayang beliau sudah punya istri Bu. Jangan bilang ganteng, nantilah istrinya bakal ngamuk yang ada. Maka alhamdulillah ada acara seperti ini. Saya tanya bapak-bapak, bagus nggak Pak? Ibu-ibu, bagus nggak Bu? Mulai sejak ini kita mengenalkan kepada putri kita, ini loh agama Islam. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam datang rahmatan lil alamin. Dulu para wali-wali Allah, wali songo mengislamkan dengan susah payahnya. Sekarang betapa mudahnya mengkafir-kafirkan orang. Nauzubillah min kafir bid'ah, Masya Allah. Seperti dalam sholat, habis sholat kok suka ada zikiran. Saya mau tanya Pak Haji Helmi ini kalau di musola Assalam selesai sholat suka ada zikiran nggak? Ada. Zikirannya keras nggak? Keras. Ada yang bilang begini, Ustaz, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha sami. Betul. Jangan keras-keras dong. Kenapa? Karena Allah maha mendengar. Betul, kesitunya. Tapi kita lihat jamaah tidak semuanya pintar, betul Pak? Jamaah tidak semuanya tahu, betul Bu? Maka dengan membaca zikir bersama-sama, yang tadinya tidak tahu jadi tak, yang tadinya kurang semangat jadi semangat. Terkadang ibadah itu memang harus dipaksakan terlebih dahulu. Kalau sudah paksakan baru mau. Kalau sudah mau, insya Allah kesananya nanti akan membentuk anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Maka tujuan saya kesini yang pertama silaturahim, yang kedua yakni saya pengen punya amal, yang ketiga saya pengen minta doa, minta doa. Doakan Al-Fakir, di sana ada ibu-ibu pengajiannya. Cuma ada yang nanya jamaah Pak Haji Hilmi, Pak Kiai maaf kenapa disebutnya Jaka Asmara? Jadi gini asal muasal Bu. Saya terus terang paling banyak bapak-bapak, ibu-ibu, paling banyak saya pengajian itu megang ibu-ibu. Saya satu minggu itu pengajian alhamdulillah tahadus binimah, kurang lebih ada 10 majlis taklim yang saya pegang. Itu belum termasuk majlis taklim yang sebulan sekali, belum lagi yang setiap 6 bulan sekali. Paling banyak ibu. Makanya asmara, apa asmara itu? Singkatan asmara, asik selalu sama mama, bapak-bapak dan para remaja. Alhamdulillah. Saya kumpul Bu, ada para dai-dai, ada jaka petir, ada. Jadi kalau jaka petir mah kalau diundang Bu ada petir mulu dia mah Bu. Makanya kalau jaka asmara alhamdulillah tidak di mana. Kalau saya diundang pasti paling banyak ibu. Makanya tapi saya minta nanti kalau saya diundang di sini lagi, ibu-ibu yang paling tua taruh di belakang aja di pojok sana. Masya Allah, kata ibu Ustaz kejam amat, biar yang merawat di depan. Kenapa? Semangat. Kenapa kalau ada ibu-ibu di depan mah? Karena ibu-ibu itu luar biasa Pak. Separuh nafasku ada dalam dirinya. Minta doanya. Ya ini Al-Fakir walaupun ilmu sedikit mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu para donatur yang telah bersedekah sehingga terlaksananya acara santunan yatim, ketua DKM dan seluruh pengurusnya beserta pengurus yakni anak-anak yatim, mudah-mudahan dibalas diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal.
alamin. Ngaji mah jangan lama-lama Bapak Ibu sekalian. Pokoknya singkat, jelas, padat, melekat, pulang bawa ilmu manfaat, duit lagi aja. Berkat lagi. Bawa ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Ada pantun, ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, jangan ditawar-tawar karena perut sudah ketahuan lapar semuanya. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, saya tidak panjang lebar. Sekali lagi ya, ini mudah